apa kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Di minggu pagi yang indah ini kita patut bersyukur karena kita masih bisa menikmati ibadah walaupun di rumah. Sebelum kita beribadah, mari kita simak pengumuman GMCC Online selama sepekan. Ibadah khusus anak muda TIC dan ibadah sekolah minggu Little Kings GMCC akan diadakan pada pukul 11 secara online di YouTube channel berikut ini. Bagi jemaat yang ingin mengikuti KUL secara online dapat menghubungi nomor berikut ini. Untuk jadwal masing-masing KUL, Menara Doa Online akan diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 malam melalui Zoom. Untuk ID dan password dapat dilihat dari Instagram berikut ini. Pemuritan khusus wanita, Women Mentoring Women segera dibuka. Untuk pendaftaran dapat menghubungi nomor berikut ini. Kelas akan dimulai pada tanggal 7 Desember setiap hari Senin jam 7 malam sampai dengan selesai. Pemuritan ini gratis, hanya membeli buku pemuritannya saja. Demikian pengumuman online selama sepekan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Saya percaya dimanapun kita berada, kita melihat tayangan dari worship, dari praise, dari firman pada ibadah kali ini. Kita semua akan diberkati Tuhan. Yang setuju bilang amin. Oleh karena itu pada pagi sebelum kita mulai ibadah ini, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan lebih daripada itu, kita menerima firman Tuhan. Dan semuanya itu kuncinya dari hati kita. Karena itu mari siapkan hati kita pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Karena kami percaya satu hari lagi Engkau percayakan kami untuk kami menjalani kehidupan ini. Itu adalah tanggung jawab kami untuk melaksanakannya seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Karena itu pagi ini Tuhan, kami mau siapkan tubuh jiwa roh kami untuk memuji menyembah-Mu. Ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Basuh setiap kami dengan darah kudus-Mu. Karena hanya nama-Mu saja yang kami mau muliakan. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan syukur buat hari ini Tuhan. Buat segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Sebab Tuhan itu baik. Oh haleluya. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Thank you Jesus, thank you Lord. Sungguh Engkaulah yang layak dipuji, disembah Tuhan. Bagimu lah puji-pujian dan penyembahan kami. Kau tidak ada taranya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Katakan sekali lagi, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saudara saja katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan. Dulu, sekarang, oh, Kau tunjukkan. Biar musik naikkan pujian ini, mari kita angkat tangan kita dan kita renungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia yang begitu setia kepada saudara dan saya. Dia yang begitu mempedulikan saudara dan saya. Dia yang tidak akan membiarkan saudara dan saya berjalan sendirian. Kalaupun hari-hari ini kita merasakan bahwa segala sesuatu berat, segala sesuatu sulit, tapi percayalah, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena itu biarlah hidup kita menyenangkan Tuhan, seturut dengan kehendak dan rencananya. Dan biarlah anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup saudara dan saya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sembah Bapa yang setia. Kita sembah Bapa yang dahsyat. Oh Rabashanda Inaralaramashe. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau. Ralarabalarabalarabalarabashe. Kiara lara malara 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 bashana. Kiara lara bashede de bokoria lara mashana. Haleluya. Haleluya. Oh rabashana lara bayara lara malara 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 bashede de. Narana mashande, kiara lara balara 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 bashana na 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 na. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat Tuhan bagiku. Katakan sekali lagi. Ku sembah, oh ku mengangkat tanganku. Kau ajaib bagiku Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Kau hebat. Mari sambil bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Lebih lagi katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Yes. Ku sembah Kau, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Kau ajaib. Ku sembah
katakan haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami bangga kami punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kami bangga kami punya Tuhan yang hebat. Oleh karenanya pada pagi ini kami mau bersorak-sorai menyanyikan kemenangan. Karena kami punya Tuhan yang besar. Yang setuju Tuhan kita dahsyat, katakan bersama. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja berkuasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Segala raja, oh Jesus. Sekali lagi katakan, satu nama yang besar. Nama yang besar, Dia gunung batu. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Lambaikan tangan-Mu, kami bawa pujian. Amin. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Sorak kami terangkat, sorangan. Haleluya. Katakan segala raja. Kita akan naikkan pujian ini lebih lagi. Yang setuju mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Woo! Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Katakan segala raja. Segala raja. Yang kuat sekali lagi katakan segala raja. Oh, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Woo! Tuhan dahsyat, amin. Tuhan luar biasa, amin. Haleluya. Jesus. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya
bangkit dan hidup. Wow. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Yang setuju katakan haleluya. Yes, sama-sama katakan. Bersorak-sorai muliakan namanya. Oh, bertepuk tangan. Dia selamatkan. Sambil angkat tangan kita katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal kepada setiap kita, kepada saudara dan saya, supaya setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus, dia beroleh kehidupan kekal, keselamatan kekal, bahkan pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Yang setuju katakan tepuk tangan lebih lagi. Haleluya. Sama-sama nyanyi ya. Siap. 1, 2, 3, 4. Para pa 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 para. Para pa 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 para. Katakan para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 para. Lebih lagi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya dan pengharapan. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 para. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kasih karunia-Mu dahsyat atas hidup kami Tuhan. Oke, taruh bola. Kalau habis omong, bola di mana? Bola depan saya. Oke, bola depan saya dan mundur sedikit. 1 langkah. Bukan di belakang saya, tapi di depan saya semua. Ngapain di belakang? Saya lihat siapa di belakang. Oke, mantap. Tadi belajar apa?
Sejak awal November, Rumah Junior sudah membuka dan membuat sekolah bola Rumah Junior Football, di mana sekolah bola ini dikhususkan untuk daerah pedalaman Indonesia Timur seperti Kupang, Soe, Sumba, dan sekitarnya. Karena kami melihat bahwa anak-anak Indonesia Timur yang kuat-kuat, tulang mereka besar dan lari mereka cepat, sehingga kami berpikir dengan sekolah bola, karakter mereka akan lebih dibentuk untuk masa yang akan datang. Kedisiplinan, komitmen, bayar harga, keteraturan dalam hidup, mental akan diasah melalui bola. Kita juga mendapatkan seorang atlet bola bernama Apo. Nama singkatnya Apo, berasal dari Afrika dan Kamerun. Beliau adalah atlet Persis Solo. Dan hari ini Apo bekerja sama dengan Rumah Junior Foundation. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, mari ambil bagian untuk satu anak untuk sekolah bola. Maka anak-anak tersebut bisa mendapatkan kaos, sepatu untuk berlatih bola. Salam peduli Indonesia. Kalau masuk gol gimana? Kalau masuk gol bisa, udah masuk gol. Bukan masuk gol. Oke? Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu
beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, shalom. Yang ada di rumah, shalom. Ya, kita praktis sudah 8 bulan ya. Saya masih ingat rasanya gimana waktu bulan Maret tuh, tanggal 16, kalau sekolah mulai diliburkan tanggal 16. Saya masih ingat gimana anak-anak kita begitu overjoy, happy ya. Di tengah-tengah sekolah yang kayak gitu tiba-tiba di break, harus libur di rumah. Dan mereka seneng banget, itu masih keinget sama kita mungkin ya. Saudara yang punya anak masih keinget gimana mereka happy gitu. Sampai berjalan terus, sampai mereka gak happy lagi gitu ya. Jadi pengen ketemu temennya gitu. Aduh pengen sekolah, apalagi sekolah tempat anak-anak saya sekolah, sekolah mereka pindah gedung baru gitu. Jadi pengen gitu, pengen cobain gedung baru gimana, gak bisa loh sampai hari ini gitu ya. Kita masih ingat dari anak-anak happy sampai udah lemes gitu ya. Terus kita masih ingat kalau kita mungkin punya pekerjaan, masih digaji gitu ya.
tiba-tiba mulai dikurangin bulan-bulan berikutnya gitu ya. Ada yang dikurangin, ada yang bahkan terkena PHK. Ya tentu kita semua menyayangkan hal ini ya. Itu sangat memukul kebanyakan orang gitu yang tiba-tiba tidak punya gaji lagi gitu. Jadi harus berusaha mencari mencari tambahan yang baru gitu, bahkan hal-hal baru. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan, sama sekali lagi tidak bisa dikerjakan. Kita tahu banyak bidang yang benar-benar tidak bisa dikerjakan lagi gitu. Jadi mau nggak mau orang-orang yang ada di bidang itu harus cari-cari bidang yang lain gitu ya. Lalu nah yang berusaha gimana? Yang berusaha juga sama. Ya, dari mereka masih bisa nih spare buat 3-4 bulan nih, kita bayar gaji karyawan masih bisa. Tiba-tiba mulai gak bisa, kita kurangin deh. Habis kurangin kita pecat-pecatin, habis pecat-pecatin apa? Gak tahu lagi, mereka yang gak bisa jalan mereka harus bikin yang lain. Nah, saya melihat ada yang menarik dari buruh gitu ya, atau karyawan gitu. Banyak perusahaan yang tidak bisa berjalan lagi, tiba-tiba karyawannya itu mereka putar otak bagaimana supaya mereka jadi bantu perusahaan ya, bantu bosnya untuk melakukan hal lain gitu. Dan ini banyak terjadi, perusahaan-perusahaan yang tidak bisa berjalan sama sekali, terus karyawannya mulai ayo kita bikin apa nih supaya bos kita juga semakin enteng, kita bisa tetap digaji. Dan akhirnya banyak yang berjalan gitu ya. Ada karyawan yang seperti itu, tapi ada juga karyawan yang keterlaluan ya, ikut-ikut demo gitu ya. Dia nggak mikir itu perusahaan mau kolaps kayak gimana, malah ikut demo gitu ya, kenaikan gaji dan sebagainya. Jadi 8 bulan ini kita lalui begitu banyak ya saudara, suka duka. Ada yang suka juga ya, dengan pandemik semakin naik justru ada juga gitu. Nah tapi saya mau bilang apapun itu suka dukanya, kita yang bisa hari ini beribadah sama Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan saudara, amin. Itu anugerah yang harus kita syukuri saudara. Karena ada banyak orang yang tidak bisa mensyukuri hal-hal ini gitu. Oke, itu sebagai pembukaan saudara. Hari ini saya akan bagikan sesuatu yang sangat simple dan sederhana. Ini terjadi setiap hari selama kita hidup gitu ya. Bangun pagi langsung terjadi gitu ya. Hal ini sederhana tapi cukup berbahaya. Saya tidak mau bagikan hal yang rumit-rumit karena hidup kita sudah rumit akhir-akhir ini saudara, amin. Ya. Kita bagaimana harus survive itu udah rumit banget gitu. Jadi percuma kalau saya bagi 24 kunci menjadi bahagia gitu ya. 17 kunci menemukan usaha baru, percuma gitu. Baru kunci kelima, kunci 1 udah lupa. Nah saya mau bagi satu aja saudara, yaitu tentang ingatan. Mari katakan sama-sama ingatan, 1, 2, 3. Ingatan. Kita semua punya ingatan, kita semua punya memori saudara. Nah cuman masalahnya ingatan ini, apa yang kita ingat, apa yang kita simpan, ternyata itu bisa menghasilkan keputusan yang beda, pola pikir yang beda gitu. Sepertinya sederhana, tapi sebetulnya kita sedang hidup di dalamnya. Kita ini sebenarnya hidup hari ini karena ingatan-ingatan masa lalu. Amin saudara. Ya, ingatan kita macam-macam di masa lalu dan itu mempengaruhi sebenarnya hari ini kita hidup, cara kita hidup, keputusan yang kita lakukan itu mempengaruhi apa yang kita ingat. Contoh ya, contoh sederhana. Di depan saudara ada bakmi ayam jamur, sama-sama jenisnya. Yang satu merek A, yang satu merek B. Apa yang membuat saudara pilih bakmi nomor A? Apa? Memori kita, ingatan kita akan apa? Rasanya menurut saya lebih enak yang A, benar nggak? Setuju nggak ya? Nah jadi ingatan itu bisa kita bikin kita memilih sesuatu. Walaupun bakminya banyak nih, let's say nggak cuma 2. Bakminya ada 5, tetap ingatan kita akan dari 5 ini kita akan punya nomor sendiri bahwa gue nomor yang ini udah pasti gitu. Kalau ini nggak ada, gue yang ini. Kalau ini nggak ada, gue yang ini. Kita pasti punya seperti itu. Nah, contoh lain misalnya ya, apa yang saudara ingat tentang gereja GMCC gitu? Apa yang diingat? Ya, misalnya, coolnya GMCC keren, bagus banget. Ya, memang cool kita juga luar biasa, termasuk salah satu yang berkembang dari antara rayon-rayon yang lain ya. Puji Tuhan, cool kita itu di masa pandemik ini mereka saling support, saling membantu gitu ya. Walaupun sama-sama susah tapi saling membantu. Itu luar biasa. Jadi saya himbau juga saudara yang belum ikut cool, segera ikut cool. Sekarang lebih enak kok, saudara yang malu ketemu muka lebih enak. Sekarang coolnya pakai Zoom. Jadi lebih enak. Kalau
Kalau ikut Zoom masih malu, nggak usah nyalain video gitu ya. Yang penting saudara dengar, dapat, oh tahu, oh mukanya yang nyalain video ini. Nah nanti lama-lama kan, oh kita nyalain video juga gitu kan. Nah kalau ini semua berlalu, terus kita jadi udah akrab, akhirnya kita bisa join dengan cool yang offline. Amin saudara. Jadi yang belum bergabung, saya himbau untuk bergabung. Terus ingatan tentang GMCC lainnya apa misalnya? Oh gembalanya, Pastor Paulus gitu ya. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara lihat Pastor Paulus, yang diingat dia ini seorang food vlogger, food vlogger, apa seorang misi? Ayo, apa saudara? Misi, ya. Yang kita ingat nancep tuh yang itu gitu. Food vlogger itu kan cuma pandemik kemarin gitu ya, jadi banyak orang yang titip-titip begitu. Nah, oh yang kita ingat misi. Nah pertanyaannya, waktu kita ingat Pastor Paulus sebagai orang yang misi, butuh banyak dana, mau ke ke daerah-daerah dan segala macam. Waktu kita mau memberi, keputusan kita gimana? Keputusan kita lebih tenang kan, karena kita punya ingatan yang baik gitu ya. Oh uang kita nggak bakal salah gunakan dan lain sebagainya. Oh kita lihat video-video anak-anak di daerah itu, wah kasihan yang ingusnya keluar melulu gitu, nggak bisa masuk. Nah jadi ingatan tentang itu yang membuat kita akhirnya murah hati loh, ya bayangin. Tapi ada orang yang pelit waktu lihat, gembala gua mah sombong gitu ya, minta beras aja kagak dikasih-kasih gitu ya. Nah ingatan yang seperti ini pada akhirnya pada saat ayo kita memberi, enak aja gitu, ya kan. Nah jadi ini hal sederhana saudara tentang ingatan, tapi justru kita bisa melakukan sesuatu based on apa yang paling nancep di ingatan kita, ya. Nah, saya lanjut ya. Permasalahannya begini, ada satu masalah besar dari seluruh kehidupan manusia tentang ingatan dan memori. Ada satu masalah besar, masalahnya begini saudara. Kita lebih jago untuk mengingat hal-hal buruk ketimbang hal-hal baik. Berapapun kebaikan yang kita terima akan kalah dengan satu saja hal buruk. Setuju gak saudara? Kita berteman bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Tiba-tiba ada satu orang yang mengecewakan kita, yang kita ingat sekali ini atau yang puluhan tahun kebaikan. Satu ini yang kita ingat, benar ya? Makanya banyak pertemanan yang sudah dibina lama akhirnya bubar gitu. Sama ada perusahaan yang sudah kongsi udah begitu lama, pada akhirnya bubar juga gara-gara biasanya kan sepele. Termasuk pernikahan kita. Amin Bapak Ibu. Begitu banyak pernikahan bubar karena hal sepele yang diingat yang jelek gitu. Nah ini masalah ya. Contoh ya, orang pinjam uang sama kita, dia selalu bayar. Satu kali aja nggak bayar. Kita ingat dia bayar atau kita ingat dia nggak bayar? Yang mana yang kita ingat saudara? Yang waktu dia nggak bayar. Dan ketika dia pengen minta lagi nih, yang kita ingat mana? Yang nggak bayar. Wah jangan-jangan ntar nggak dibayar. Udah deh relain aja deh kalau memang mau bantu. Jadi begitu kan? Bukan karena oh dia pasti bayar. Karena dia 3 kali, 4 kali, 5 kali pernah bayar. 1 kali saja dia nggak bayar. Nggak begitu kita berpikirnya. Kita berpikirnya begitu kena satu hal yang buruk. Kita itu pandai menyimpan hal yang buruk itu lebih daripada hal-hal yang baik, ya. Contoh kita lagi liburan yang ya kemana deh gitu liburan. Tapi di liburan kita ngalamin misalnya ban bocor lah di jalan. Yang kita ingat ban bocornya, oh iya dulu gue ke Bali lu gila lu itu bannya bocor gitu. Yang kita ingat itunya gitu, bukan wah enaknya pergi ke tempat-tempat. Nah ini masalah saudara, ini masalah kita, masalah besar. Kenapa kita selalu lebih pandai untuk mengingat hal-hal buruk ketimbang hal-hal baik? Ya, sadar atau tidak sadar, kita selalu simpan hal yang buruk itu lebih lama, gitu ya. Nah, jadi gimana saudara sekarang? Kenapa sih orang kalau HMC itu nggak bisa ngampunin? Kenapa? Kenapa saudara orang lama gitu ngampunin? Kenapa? Karena memorinya kan, karena ingatan dia. Waktu disakiti itu begitu ingat, sampai dia lupakan semua yang baik. Kehidupan dia sudah baik gitu, tapi satu kali dikecewakan, dia ingat justru yang itunya gitu. Nah orang ngampuni itu jadi lama, ada yang sampai, Bu pasangannya di mana? Sudah meninggal Pak, lu belum diampuni. Sampai udah dibawa mati, dia belum ampuni.
Kenapa? Karena dia bawa terus ingatannya. Orangnya udah mati tapi ingatannya dia bawa. Ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya gitu ya. Saya pun sudah melakukan hal ini saudara. Dan saya mengecap hasil nikmatnya. Bagaimana kita merubah dari mengingat hal-hal yang buruk, yang sedikit ini kita singkirkan, kita ingat hal-hal yang baiknya saja gitu ya. Jadi simple, sederhana banget. Hari ini saya bagikan satu yang sederhana. Bagaimana kita berpindah dari ingatan-ingatan yang buruk, yang cuma sedikit ini kita lepaskan, lalu kita mulai ingat yang banyak ini yang baik. Ya. Nah, yang pertama adalah menyadari dan mengakui. Ya. Orang kalau nggak sadar dia salah, dia nggak akan tahu salahnya sampai kapan. Ya. Contoh orang ke dokter nih, duduk, dokternya di depan, dokternya tanya begini, Bapak sakit apa? Enak aja, lu dokternya, lu yang tebak gue sakit apa gitu. Jadi kalau enggak lu yang bayar gue gitu kan. Ada kita seperti itu saudara gitu. Jadi waktu kita nggak sadar bahwa ini satu kesalahan yang kita bawa terus selama hidup kita, maka kita akan begitu terus gitu. Jadi yang pertama, kita harus menyadari dan mengakui. Di HMC, di banyak seminar-seminar tentang gambar diri dan karakter, itu hal ini juga diajari ya. Kamu sadar dulu, kalau kamu nggak sadar, udah deh, kamu nggak bakal sembuh gitu aja. Kamu harus sadar kamu disakiti, kamu harus akui kamu sakit, baru kamu bisa berubah dari titik itu. Nah, hal ini sama. Waktu kita koleksi memori kita, kebanyakan memori yang buruk, waktu kita nggak sadar itu, maka kita akan jalan seperti itu saudara. Ya, nah. Kita akan belajar dari Tuhan, apa yang diingat sama Tuhan. Kita buka di Mazmur 103 ayat 12 sampai 14. Ini yang Tuhan selalu ajarkan dan ini karakter Tuhan tentang memori. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Oke? Ini ingatan Tuhan tentang hal buruk kita, tentang dosa kita. Apa yang Tuhan ingat tentang dosa kita, dia gak mau ingat, itu jelek, gak mau ingat. Gua jauhin seperti barat dari timur, buang ke tubir laut yang jauh. Itu Tuhan. Kita mau belajar dari Tuhan, amin saudara. Dia yang jelek dari kita, dia gak ingat loh. Dia buang jauh-jauh, barat sampai timur. Gitu ya, lalu lanjutnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah ini terakhir, ini yang diingat Tuhan. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan itu ingatnya apa? Oh, aduh ini debu. Begitu Dia mau marah, aduh debu gitu ya, nggak jadi deh gitu. Kita jadi punya banyak pemakluman ketika kita mengingat hal yang baik dari orang. Dan Tuhan berapa kali mau binasakan bangsa Israel, ya? Di kitab waktu Musa itu kejadian keluaran gitu ya. Berapa kali Tuhan mau binasakan bangsa Israel. Karena ya dia kesel gitu lihat, aduh ini kok begini lagi menyembah Allah lain lagi. Musa lagi ingetin lagi. Musa tugasnya apa sih? Naik gunung. Tuhan ingatlah engkau sudah. Jadi Musa bangkitin Tuhan punya memori ya. Jadi ingatlah Tuhan, engkau sudah membawa bangsa ini. Nanti apa kata orang waktu kita Allah Israel udah bawa bagus-bagus tiba-tiba dibunuh di sini. Konyol, apa kata orang? Tuhan ingat lagi perjanjian itu. Amin saudara. Nah ini Tuhan sendiri punya ingatan gitu ya. Nah hari ini kita mau belajar, rubahlah cara kita mengingat orang di sekitar kita. Amin saudara. Rubahlah caramu mengingat istrimu. Saya praktekin ini saudara, bukannya nggak praktekin gitu ya. Kita kalau ingat seseorang, misalnya pasangan kita ingat, aduh, wah ini jeleknya aja. Lihat deh, jeleknya yang sedikit yang kamu ingat, lama-lama gede gitu. Amin saudara. Lama-lama gede, waktu ada perselisihan, kita langsung, nah lo, kena lo, udah hajar. Lu juga begini. Itu yang akan kita keluarkan. Tapi beda waktu kita hidup dengan kita kumpulin memori yang baik-baik tentang pasangan kita. Kumpulin. Oh iya dia orang yang sayang anak. Dia orang yang memperhatikan keluarga. Dia yang ngurusin saya bla bla bla. Jadi begitu lakukan kesalahan kecil, apa yang kita lakukan? Oh maklum. Tuhan juga mau hancurkan bangsa Israel.
Tapi Musa bilang, Tuhan ingat dong, ingat. Oh iya, ingat, nggak jadi. Jadi itu yang akan terjadi, saudara. Dimanapun, apapun kondisinya, apa yang kita ingat itu akan mempengaruhi keputusan kita gitu ya. Jadi kalau istri saya misalnya istri saya ini punya standar kebersihan yang nauzubillah bin salik gitu ya. Jadi saya yang tidak punya standar itu, jadi dia punya standar kebersihan sangat tinggi gitu. Dan jadi wah pertama-tama juga bingung saya, udah dong nggak usah begitu-begitu amat, pulang ya tidur-tidur aja, nggak bisa, harus disapu, harus diapain gitu kan. Nah saya praktekin ini saudara lama-lama, oh iya apa yang saya kenang dari dia ya, oh iya dari awal begini, ya udahlah itu masalah kecil. Dan itu saya lewati berhari-hari dan semakin hidup kita akan menjadi indah. Amin saudara. Ya, saya pernah dapat satu video dari WhatsApp. Ini pendeta kayak di Nigeria kayaknya, orang-orang hitam begitu. Dia pendeta ya, gembala. Jemaatnya yang mau bercerai, oke, mau bercerai, ayo ngadep saya boleh. Apa yang dia lakukan saudara? Kamu mau bercerai sebelum kita konseling, please pakai ya baju pengantin ya. Pernah nonton nggak? Ada yang pernah nonton nggak? Pakai ya baju pengantin ya, yang cewek didandanin lagi, yang cowok pakai jas lagi, ayo ucapin janji nikah lagi. Di video itu saudara, nangis, kebanyakan orang nangis dan kebanyakan gak jadi cerai. Kenapa? Sebetulnya kita itu bukan mau bercerai, cuman karena ingatan kita yang buruk itu terlalu kita pegang daripada ingatan yang baik. Amin saudara. Saudara menangkap sesuatu hari ini, amin. Nah jadi kebanyakan orang itu akhirnya tidak jadi bercerai. Kenapa? Dia ingat lagi, oh iya ya. Saya pernah satu waktu mengingat janji nikah. Gitu ya, wah keadaan, gak enak nih. Gitu. Tapi saya ingat, oh tiba-tiba ada janji nikah muncul, oh iya ya. Susah maupun senang. Ya, miskin maupun kaya. Gitu. Jadi hal itu akan membantu kita saudara untuk kita berubah dari ingatan-ingatan yang jahat kepada ingatan yang baik. Ya, nah ada 3 bonus minimal kalau kita lakukan hal ini. Ini memang keputusan saudara, saya nggak bisa paksa saudara untuk melepaskan ingatan yang buruk. Terlalu buruk Pak, terlalu buruk. Nggak ada yang baik di suami saya, nggak ada yang baik di partner bisnis saya. Dia di belakang kita, dia melakukan hal-hal kecurangan, nggak ada yang baik. Saya mau bilang buat saudara, ada mafia besar di Amerika namanya Al Capone, ya. Orang tahu dia itu mafia gede, pokoknya bunuh sana bunuh sini walaupun nggak pernah ketahuan dia yang bunuh. Nah, pertanyaan saya, Al Capone dikenal polisi itu sebagai gembong mafia yang keji, yang berdarah dingin. Tapi ingat saudara, bagi keluarganya dia enggak loh, bagi keluarganya dia manis gitu. Ya, ada filmnya juga ya. Bagi keluarganya dia dikenal orang yang manis gitu, bagi-bagi uang kemana-mana gitu. Jadi beda saudara, sejahat-jahatnya orang ada kebaikan yang bisa kita kenang, amin saudara. Apalagi kita orang baik-baik, kita bukan gembong mafia, amin. Apalagi kita orang baik-baik, ayo temukan yang baik apa ya. Ada orang tua kecewa sama anaknya, kok anak saya tiba-tiba dididik dengan baik waktu remaja dia jadi narkoba, jadi jangkis begini. Lalu kita langsung putus asa segala macam, diomelin, gak dikasih uang dan sebagainya. Kita harus ingat lagi balik ke belakang gimana waktu kita didik dia, bener gak? Kasih waktu gak? Tanamkan nilai-nilai gak? Kalau enggak ya sudah, maklumi lalu jalan sama-sama dia gitu. Jangan dibuang, amin saudara. Nah hidup dengan memori-memori yang baik, kita mungkin ingat bagaimana anak kita waktu kecil, waktu lucu kita gendong-gendong, oh nanti jadi anak yang baik ya nak, gitu kan. Ya kita ingat itu dong gitu. Mulai nakalnya segala macam. Karena apa? Waktu kita mengingat itu semua, kita punya banyak pemakluman. Seperti Tuhan waktu mau bunuh bangsa Israel. Dia ingat. Hizkia waktu divonis, apa yang terjadi? Doa Hizkia itu singkat banget. Dia cuma memalingkan wajah ke tembok, dia bilang apa? Ah Tuhan, sekiranya Engkau ingat bagaimana aku hidup. Baca deh. Langsung loh Tuhan ingat lagi loh. Dipanggil lagi, wait, nabinya dipanggil lagi balik, tambahin 15 tahun. Amin saudara, ingatan yang baik itu menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi ayo kita belajar untuk berpindah saudara. Apapun ingatan buruk kita, mari kita tinggalkan. Ingat, coba ingat yang baik. Gak ada Pak, ingat dulu gitu. Ingat dulu, ada, saya yakin ada. Sejahat-jahatnya suami, ada kebaikan yang ada di dalam dia. Nah,
terakhir minimal ada 3 bonus yang akan kita terima waktu kita hidup seperti ini. Yang pertama, kita akan tulus. Jadi orang tulus, ya, nggak takut-takut gitu. Kalau orang sering ditipu dan dia ingat terus apa yang terjadi. Wah, ketemu orang di komunitas ini, dia list, ini kayaknya penipu nih, ini kayaknya culas, ini kayaknya ini. Jadi begitu, hidup kita nggak tulus gitu. Ada orang deketin kita mau bantu kita nih, bener-bener tulus mau bantu kita. Tiba-tiba kita langsung, ini ada apanya nih, ada udang di balik bakwan gitu kan. Nah, jadi kita kayak gitu, hidup seperti itu. Yang pertama, kita jadi orang yang tulus, udah pasti. Yang kedua, orang yang mengingat hal-hal yang baik, hidupnya akan positif terus gitu. Jadi sekali waktu dia bikin kesalahan, ada orang bikin kesalahan sama kita, pasti ngomongnya gini, oh mungkin dia lagi kenapa-napa lah. Bener gak? Kita ada orang yang bisa punya besar hati seperti itu. Kenapa? Karena ingatan kita tentang orang ini baik. Oh enggak, dia enggak begitu kok. Coba cek dulu ke orang lain, lu salah dengar gitu ya. Lu salah dengar. Pasti reaksinya begitu dulu, enggak langsung, wih pantesan lu. Pantesan kemarin gua gini, lihat dia begini-begini. Enggak gitu. Nah, hidup kita positif selalu. Nah, saya hari-hari ini hidup seperti ini, saudara. Saya buanglah, orang punya kesalahan saya enggak simpan. Tuhan kita enggak simpan kesalahan kita, ngapain kita simpan kesalahan orang. Amin, saudara. Amin. Nah, jadi hidup saya jadi positif gitu. Oh iya, ketemu siapa aja kita enggak gini loh. Ada apa nih? Ada apa nih? Enggak gitu dulu enggak. Oh iya, kenal. Jaringan jadi luas gitu ya. Soal ditipu ya udahlah gitu. Ditipu itu biasa terjadi. Kalau kamu ditipu berarti kamu tahu, oh iya dia memang ya udah yang ini ya udah begitu. Selesai, nggak usah disimpan banyak-banyak gitu ya. Nah, yang terakhir kita akan hidup dengan tenang. Ya, jadi tulus. Jadi orang positif, hidup kita tenang gitu. Ya, berapa banyak orang waktu pandemi ini dia nggak bisa tenang. Kenapa? Karena dia nggak pernah ingat tuh Tuhan tolong dia. Ya, saya akan tutup dengan ini. Muaranya adalah begini, waktu kita lupa akan kebaikan Tuhan, maka kita juga akan susah menghadapi masalah. Amin, saudara. Kita lupa dulu pernah punya masalah terus lewat, lupa tuh gitu. Itu kan hal yang baik gitu. Seneng dapat job lagi, seneng. Kita lupakan yang itu. Lalu kita fokus sama kejelekan pandemik ini gitu. Jadi kita nggak kemana-mana gitu. Kita lupa Tuhan pernah tolong kita. Kita lupa Tuhan bisa tolong kita. Itu saudara yang saya mau bagikan untuk saudara sekalian hari ini. Mari kita berpindah dari ingatan-ingatan yang buruk kepada ingatan-ingatan yang baik. Sekecil apapun kebaikan orang, kalau kamu fokus pada itu, dia akan menjadi besar juga. Amin, saudara. Wah, papa saya nih begini. Nanti dulu, ingat masa kecil kalian. Gimana papa kita bawa kita ke tempat-tempat hiburan segala macam. Itu akan membangkitkan satu memori. Lalu kita akan punya satu pemakluman begini. Oh iya, sudah tua. Maklumlah. Sudah umur 70 ke atas. Ya harusnya kita malah menyayangi dia gitu. Bukannya malah mengingat hal-hal yang buruk. Dulu dia begini, dulu gue susah gak dibantu. Bukan seperti itu, saudara. Amin. Amin, saudara. Mari kita berpindah dalam ingatan yang buruk kepada ingatan yang baik. Terutama tentang Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak pernah loh rancangkan yang buruk. Bahkan dunia dan iblis yang merancangkan yang buruk terhadap kita. Tuhan itu justru mereka-reka yang baik. Tapi anehnya manusia, dia begitu kena masalah dia langsung ke Tuhan dulu diomelin. Kenapa begini? Saya udah perpuluhan, udah segala macam. Kenapa begini? Dia lupa selama hidupnya Tuhan sudah tolong, dia lupa gitu. Jadi sekarang kita ingat-ingat kebaikan Tuhan, ingat-ingat kebaikan orang di sekitar kita, maka hidup kita akan tulus, positif dan tenang. Amin, saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Ada satu lagu lama yang bagus gitu ya. Mungkin saudara ada yang ingat, kita nyanyi lagu ini sebentar. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar
besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, mari saudara jangan kita lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, hari ini kami menyadari bahwa kami mungkin bukan orang jahat, akan tetapi kami terlalu banyak menyimpan hal-hal negatif di dalam hidup kami ya Tuhan. Hari ini kami menyadarinya dan kami mau berubah ya Tuhan. Kami mau ingat kebaikan orang, kami mau ingat kebaikan pasangan kami mau ingat kebaikan partner bisnis kami mau ingat orang-orang yang tolong kami pada waktu kami susah. Dan kami mau melupakan orang-orang yang mengecewakan kami ya Tuhan. Sikap-sikap tindakan kejadian yang buruk kami akan hapuskan dari hidup kami. Sama seperti Tuhan menghapuskan dosa kita. Dari barat sampai timur, sejauh itu Tuhan jauhkan. Kami juga mau menjauhkan kesalahan orang dari hidup kami. Sehingga kami hanya melihat hal-hal yang positif. Hidup kami menjadi tulus, positif, dan tenang. Terima kasih ya Tuhan. Di masa-masa yang seperti ini, biarlah kami justru lebih banyak mengingat kebaikan Tuhan. Justru lebih banyak mengingat kebaikan orang. Bagaimana kami ditolong di masa-masa lalu. Bagaimana Tuhan memberikan kami orang-orang, memberikan kami keluarga, memberikan kami kesehatan. Itu semua akan mendatangkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang indah ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua umat Tuhan katakan amin. Tuhan berkati saudara. Mari ingat kembali firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini, bahwa banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, pasangan kita, teman-teman kita, orang-orang kita. Mereka punya hal yang berbuat baik, mereka punya hal yang baik untuk kita simpan. Dan ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita mengumpulkan setiap sampah-sampah, akhirnya sampah-sampah itu menjadi busuk dan kebusukan itu menghancurkan kehidupan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan penyempurnaan dari Roh Kudus menyempurnakan, mempersiapkan kami, menghapus semua kesalahan kami. Bahkan Tuhan sudah tidak mengingat dosa kami. Terima kasih Engkau Immanuel. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.